Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul bersama ya dalam rangka siraman rohani. Mungkin ini yang keempat kalinya dalam tahun ini ya, karena kita kan diminta wajib selama 3 bulan sekali ya. Ini udah yang keempat kali ya, bulan keempat lah ya. Karena 3 kali ya? 3 kali ya? 3 ya? 3 kali ya? 3 maaf 3. Nanti ikut lagi nanti mungkin di antara November lagi ya. Dan alhamdulillah teman-teman bisa hadir semua ya dalam keadaan sehat ya, semangat ya kan. Mudah-mudahan acara seperti ini atau pada malam hari ini bisa membawa manfaat lah buat kita semua. Amin. Selamat datang Pak Ustadz Halim. Terima kasih sudah hadir. Mungkin temanya yang semalam saya kirim tuh, ya. Temanya, tolong teman-teman saya minta untuk didengar ya, kemudian nanti diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam bekerja maupun di luar kita bekerja ya. Karena bagaimanapun juga kita manusia itu kan tidak luput dari ikhtiar dan doa kan. Kita berdoa tanpa ikhtiar juga susah, atau kita berikhtiar tanpa bermunajat juga susah ya. Jadi harus seimbang ya. Hidup dunia itu harus seimbang ya. Jadi itu saya kira dengan kesempatan lebar, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Halim. Nanti saya mohon izin juga Pak, langsung ditutup dengan doa Pak ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita inginkan di dalam target bisa tercapai semua. Amin. Saya kira itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholihah wa ala Allahu bihi salafun sholihah wa nahushu khususan ala maqataha syai'un lillahi fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Al-qa'il fi hadisihi man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Al-hadis kama qala amana wa qala azza min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Betul-betul Aisyah, Bapak ulama, setiap para kiai, segenap para asatidz satu finish itu, mereka pulau satu tohati fatwa itu, wabil khusus kepada Al-Mukarram Tata Noval selaku manajer Uki Anta Kes Manajemen, mereka pulau satu tohati. Dan tak lupa kepada sahabat-sahabatku semuanya yang sangat berbahagia. Pertama-tama diizin salawatun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang sangat bahagia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah
diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberikan kemampuan untuk kesekian kalinya untuk sama-sama menghadiri acara pengajian setiap 3 bulan sekali. Harapan dan doa semoga atas kehadiran kita bersama betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita bisa meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai pada kita mata kita setuju dengan menikmati Abidul Islam wal Iman. Sahabat-sahabatku semuanya yang berbahagia, mari dalam mengawali kajian pada malam hari ini kita sama-sama buka dengan baca sholawat burdah dengan harapan semoga apa yang menjadi hajat kita bersama semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin kita ke depan semakin hari semakin maju, semakin sukses. Sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi syafa'atu li kulli hawlin minal ahwali muhimi ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madaya wasi'al huwal habibul ladzi dunya syafa'atu li kulli hawlin minal awwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa malil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam ya Rabbana ighfir lana dhunubana ذنوب مشايخنا ذنوب مشايخنا يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لنا في أمرنا وكسبنا ورزقنا وأهلنا وإيالنا وأهلنا وإيالنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma yassir lana
مولانا يا مولانا يا سميع دعاءنا بخلص نبي محمد استجيب دعاءنا استجيب دعاءنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل على محمد. Sahabat-sahabatku semuanya yang sangat berbahagia, tema kaji kita sesuai apa yang diminta Bapak Novel berkaitan tentang mensyukuri nikmat yang ada. Berbicara soal bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan engkau menjadi orang yang kufur. Ini artinya bahwa manusia diwajibkan untuk sama-sama senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa sih arti bersyukur itu? Sebagian ada yang mengatakan tasawwufun ni'am fi maqdillah, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah, di mana kita masih menyempatkan waktu untuk sama-sama menambah ini agar jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Jasmani ini sehat dengan cara apa? Kita menjaganya dengan sebaik mungkin, ya. Rohani juga begitu. Kita harus menjaga agar rohani ini betul-betul sehat. Sehat jasmani, sehat rohani.
Caranya bagaimana? Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai berterima kasih kita kepada Allah. Contoh, sahabat hari ini dikasih jajan. Ketika kita mau makan, kita pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat diberi jajan, ya, berterima kasihlah kepada orang yang memberi. Tapi sekaligus lebih berterima kasih kepada zat yang menciptakan lesan. Ada makanan tapi tidak ada lesan, lewat mana makanan itu bisa masuk? Sama dikasih kopiah, berterima kasihlah kepada orang yang memberi kopiah. Tapi lebih berterima kasih kepada zat yang menciptakan kepala. Jika nggak ada kepala, kopiah kita taruh di mana? Ini artinya apa? Tasawwufun ni'am, berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tinggal kita mampu menggunakan nikmat itu semata-mata untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama cara mensyukuri nikmat ada 3. Pertama, bil lisan, dengan memakai lesan. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat lewat lesan? Kita senantiasa memperbanyak memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Tidak cukup hanya memuji, tapi mengakui bahwa nikmat itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagaimana menjaga lesan agar kita senantiasa berkata jujur. Jangan sampai lesan berkata dusta. Hati-hati, karena Rasulullah SAW menyatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung pada dia bagaimana menjaga lesannya. Makanya mari kita berusaha ketika kita bicara, ya, berpikirlah sebelum berbicara. Mensyukuri nikmat lewat lesan, memperbanyak memuji kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita tetap harus memperbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah. Merasa banyak dosa, istighfar yang banyak. Merasa kita tidak punya daya dan upaya, memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Melihat sesuatu yang menakjubkan baca subhanallah, kita diuji oleh Allah membaca inna lillahi wa inna ilaihi. Ingin iman kita kuat, memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjaga, ya, lesan, jangan sampai, ya, menjadi lesan yang senantiasa apa? Berkata dusta, adu domba, memfitnah, menjelek-jelekkan teman, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati. Artinya apa? Kita meyakini bahwa seluruh nikmat yang hari ini Allah anugerahkan kepada kita itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tema kita hari ini, syukuri apa yang ada, jangan risaukan nikmat yang belum ada. Artinya apa? Nikmat apapun itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati berusaha untuk senantiasa menginsafi, menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, berusaha menjauhi dari akhlak-akhlak yang tercela. Baru setelah itu yang ketiga, asyukru bil arkan, mensyukuri lewat anggota tubuh. Dengan cara apa? Memperbanyak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tanda-tanda orang yang pandai bersyukur, 1, tidak banyak bersyukur. Ojo sampai kakean bersyukur. Ayo sabar. Hindari bagian dari kita tidak bersyukur kepada Allah. Ketika diuji, kita sabar. Ketika kita mendapatkan musibah, kita sabar. Bahkan kita
berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita berusaha agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Bagaimana kita mampu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Kita mampu merasa hidup diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak ada CCTV, kalau kita sudah berada merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita akan tetap hati-hati. Takutnya kita bukan karena CCTV, tapi yang lebih kita takuti ya pengawasan Allah Subhanahu. Kita tanamkan Allahu hadirun, Allahu nadirun, Allah maha menatap, Allah maha mengawasi apa yang sudah kita lakukan. Meskipun kita tidak ada teman mungkin barangkali, tetap kita harus ya merasa bahwa hidup ini diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat-sahabatku semuanya, hati-hati, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Apa yang kita ucapkan tidak lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Itulah kenapa kata Allah, kalau menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan bertambah. Rizki apapun yang Allah tentukan hari ini itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rezeki yang disyukuri insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki tidak hanya berupa uang, ya, awak sehat alhamdulillah, bojo kakakian pola alhamdulillah. Itu termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan duit pas-pasan, bojo manuk kakakian pola, ini rezeki dari Allah. Ya, daripada uang banyak, bojo kakean pola, anak kakean tinggal. Hati-hati. Jadi keberkahan rezeki itu letaknya pada sejauh mana kita pandai bersyukur kepada Allah. Semakin kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah kasih keberkahan rezeki. Goyang-goyang secara akal nggak cukup. Kebutuhan kita begitu banyak. Goyang-goyang secara akal. Tapi kita tidak merasa bahwa sehatnya kita itu bagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Banyak orang yang baru menyadari betapa nilainya, betapa mahalnya nikmat sehat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin barangkali ya dekat jantung kita normal, kemarin ya saudara kita dekat jantungnya enggak normal. Yang aslinya 90, ukurannya 30. Itu pun untuk menormalkan jantung butuh biaya banyak. Baterainya aja 350 juta ditaruh di dada. Ya Allah, hanya untuk menormalkan jantung. Sampai saya kita belum, masya Allah sehat-sehat. Ya Allah, jantungnya normal. Iki minongko rizki saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya keberkahan rizki tergantung sejauh mana kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagai dalam rangka memperbanyak bersyukur kepada Allah, mari kita tingkatkan ibadah. Ini yang penting. Apa yang harus kita lakukan? Mulazamatu ta'ah, menjadi orang-orang yang senantiasa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Semakin ditambah nikmat dari Allah, semakin bertambah nilai kedekatan kita kepada Allah. Sebayangnya ayo dibangun ngomong selawat ini kok rezeki segetai. Mungkin barangkali kita gampang noso sholat belum ini juga nyambut gawe wayai sholat ojo sampai ditinggal. Kadang kita ya semata-mata karena uang sampai lupa dengan sholat, atau mungkin barangkali memang sengaja melupakan sholat demi kepentingan uang. Makanya
makanya ayo ya sampai dulu tidak cukup ayo tapi hati syukur nang Allah sedikit banyaknya insya Allah Allah akan menambah rezeki itu dengan sebanyak banyaknya. Al-qanaah kanzul la yafna, ya, menerima dengan senang hati akan segala karunia Allah itu termasuk gudang yang tiada habis. Jadi sampai habis bersifat qanaah, pandai berterima kasih kepada Allah dengan cara menjadi manusia yang taat kepada Allah, insya Allah keberkahan rezeki Allah kasih kepada kita semuanya. Itulah yang terpenting. Masih tak dapat betul duit tapi barokah rezeki ini insya Allah kalau belajar dengan senantiasa diberikan keberkahan. Mungkin nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau mungkin nikmat-nikmat yang lain, sehingga hati kita semakin hari semakin bersih. Tidak mudah iri hati kepada teman. Ketika melihat teman sukses, jangan sampai ya kita berani iri hati. Karena kesuksesan teman mungkin barangkali ini memacu bagi kita agar kita bisa mencontoh. Jangan sampai karena iri hati. Makanya ya, ayo saling ta'awun, saling tolong-menolong antara satu sama yang lain demi keberhasilan apa yang kita cita-citakan. Jaga nama baik ya PT ini ya, jangan sampai saling keberhasilan kita tergantung sejauh mana rasa tanggung jawab kita atas pekerjaan yang kita jalankan. Yang penting ketika kita kerja kata Allah, berbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita merasa diawasi Allah, meskipun banyak orang, banyak teman, tidak ada bos, tetap kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan menuju keselamatan baik dunia maupun selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, wala in kafartum, jika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, justru malah mengkufuri nikmat Allah, maka adabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yaskur ala na'ami, malam yaskur ala ni'ami, barang siapa yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yaskur ala dalai, dan tidak sabar akan segala ujian-ujian dariku, walam yanto biqodoi, dan dia tidak ridho terhadap ketentuanku, maka kata Allah, falyattakhid rabban siwahi, maka silakan Anda mengambil Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata kuncinya ketika kita diuji sabar, ketika kita dapat bernikmat, menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, ridho akan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian malam ini memberikan kemanfaatan bagi kita bersama, sehingga bisa memotivasi bagi diri kita masing-masing, sehingga kita mampu menghadirkan Allah, sehingga kita betul-betul pandai menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin anak-anakku semuanya, sahabat-sahabatku semua bahagia. Mari kita tutup dengan doa, semoga apa yang jadi cita-cita kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan nikmat sehat oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya, menjadi orang-orang yang senantiasa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا. اللهم طول امورنا في طاعة الله وصحح اسبابنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واسع اعمالنا ووسع ارزاقنا والى الخير قربنا وان شر ابعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا حتى الاخره. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بجدك وكرمك يا الله.
استجب دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم حصل مقاصدنا يا الله ويسر لنا أمورنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بجاه سيد المرسلين استجب دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Halim sudah memberikan tausiah buat kita semua. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bermanfaat ya buat kita semua. Jadi kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita panjang-panjang bersyukur ya kan. Karena kita kalau tidak bersyukur apalagi sampai kubur nikmat sungguh pedih asapku, itu sudah janji Allah itu. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukurlah ya, apapun yang kita punya, apapun yang kita nikmati ya harus pandai-pandai bersyukurlah ya kan, karena bagaimanapun juga nikmat Allah itu tiada duanya lah. Kita beri kesehatan, bisa datang ke sini, bisa makan, bisa ngobrol, itu sudah nikmat yang luar biasa. Banyak teman-teman kita yang sekarang lagi berbaring di rumah sakit, jalannya nggak bisa, ngomong susah ya kan. Nah kita ini mumpung masih diberi kesehatan, jantung masih berdetak ya, kita harus pandai-pandai bersyukur, masih bisa bekerja, masih bisa terima gaji setiap bulan ya. Jadi harus pandai-pandai bersyukur lah. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan tausiah malam ini bisa membawa kita lebih arif ya, arif dan bijaksana dalam kehidupan ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.